CEO punya kekayaan triliunan, tapi masih belum juga menemukan istri. Saat sedang pusing memikirkan cara memberitahu ibunya, tiba-tiba seorang anak terbang ke pelukannya. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah tes DNA, anak itu memang benar anak kandungnya. Tapi CEO yang sejak lahir belum pernah pacaran, mana mungkin punya anak. Tanpa diketahui, ibu dari anak itu sedang terbaring di rumah sakit karena cedera parah di kepala. Ia sudah lupa bahwa dirinya punya anak. Tak lama kemudian, ia mendengar dari suster bahwa sang CEO sedang mencari babysitter. Gaji per bulan $100.000. Gadis itu pun berpikir ini bisa membantu bayar uang kuliah. Dengan niat mencoba, ia datang ke rumah sang CEO. Tanpa diduga malah bertemu musuh lamanya. Saat itu para babysitter lain mengejek gadis itu. Katanya masih muda, pasti belum pernah rawat anak. Pasti hanya ingin dekat dengan CEO makanya melamar kerja. Wanita licik langsung merasa terancam dan berusaha mengusir gadis itu saat itu juga. Tiba-tiba anak itu mulai menangis keras. Para babysitter lain mencoba segala cara tapi gagal menenangkan. Melihat itu gadis itu maju dan menggendong anak. Sekilas saja ia langsung tahu penyebabnya. Ia pun mulai memijat pelan telapak kaki si anak. Anak itu perlahan pun tenang kembali. Namun wanita licik sengaja mendorongnya. Anak itu pun kembali menangis ketakutan. Melihat itu semua langsung menuduh gadis itu menyakiti anak. Bahkan sang CEO ikut memarahinya. Namun gadis itu tahu anak itu sedang alami nyeri dada. Agar cepat sembuh, ia hanya bisa memijat titik refleksi di kaki. Tapi orang-orang malah menuduhnya punya niat jahat dan berteriak agar ia diusir dari rumah mewah itu. Tak disangka di detik berikutnya, anak itu tiba-tiba tersenyum ceria. Melihat itu sang CEO langsung percaya padanya dan menawarinya gaji $1 juta sebulan sebagai babysitter. Tapi wanita licik belum menyerah. Ia bertekad mengusir gadis itu dari rumah. Malamnya saat gadis itu menidurkan anak, ia duduk di ranjang menggambar sendirian. CEO baru sadar bahwa gadis ini punya bakat luar biasa dan hanya jadi babysitter demi bayar uang kuliah. Saat itu ia merasa iba pada gadis di depannya. Tapi saat gadis itu merapikan rambut, CEO tak sengaja melihat tanda lahir di belakang telinganya mirip dengan anak itu. Ia hendak mendekat untuk memastikan, namun gadis itu tiba-tiba berbalik. Suasana pun menjadi canggung tanpa mereka sadari. Momen itu direkam diam-diam oleh wanita licik. Ia yakin gadis itu punya niat terhadap sang CEO. Sementara itu sang CEO diam-diam mengambil rambut gadis itu untuk tes DNA dengan anaknya. Di sisi lain gadis itu menghadiri acara penghargaan di kampus. Ia mendapat beasiswa utama karena prestasi luar biasa. Namun saat naik panggung menerima penghargaan, wanita licik tiba-tiba muncul, menayangkan foto-foto hasil curian di layar besar. Menuduh gadis itu bukan hanya jadi babysitter, tapi juga sengaja mendekati majikannya. Mendengar itu semua orang mulai mencibir gadis itu. Tak peduli seberapa keras ia menjelaskan, tak ada yang mau percaya. Karena sejak kecil sang CEO sudah dijodohkan dengan wanita licik itu. Melihat teman-temannya ikut mengejek, menyuruhnya keluar dari sekolah. Pihak sekolah pun menganggap moralnya buruk, langsung membatalkan beasiswa dan mengeluarkannya dari sekolah. Melihat itu wanita licik langsung merobek sertifikatnya, melemparkannya ke wajah gadis itu, lalu mengancam agar ia segera mengundurkan diri. Tak punya pilihan, gadis itu akhirnya menelepon sang CEO, yang ternyata sudah tahu bahwa dia adalah ibu kandung anak itu. Tanpa ragu CEO menyetujui pengunduran dirinya, dan bersiap memberinya identitas baru. Namun wanita licik mengira CEO tidak peduli pada gadis itu. Ia pun langsung merebut dan membanting ponselnya lalu terus menindas. Tanpa sadar sang CEO telah mendengar semuanya lewat telepon. Menyadari gadis itu dalam bahaya, ia langsung membawa orang untuk datang ke sekolah. Saat itu wanita licik sedang memaksa gadis itu berlutut minta maaf di depan umum, bahkan menarik seragam sekolahnya, ingin mempermalukannya. Di saat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara sang CEO dari belakang.